Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan otomasi sistem produksi. Kali ini kita ada di pertemuan 12 dan 13, dan kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan beberapa teori atau konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ladder diagram dan juga logic gate ke dalam sebuah program PLC dan juga human machine interface-nya. Jadi sebelumnya saya sudah share softwarenya juga ke Google Drive bagi teman-teman yang punya WiFi, mungkin di kosan atau di rumahnya. Mungkin silahkan untuk di-download, dan juga panduan untuk menginstalnya ada di dalam buku panduan yang pernah saya kirim ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengimplementasikan beberapa ladder diagram sederhana ke dalam program PLC, dan juga nanti kita akan belajar sedikit bagaimana merancang sistem Human Machine Interface-nya atau HMI-nya, seperti itu. Sebelumnya, jangan lupa bahwa ladder diagram pun memiliki beberapa istilah ya di dalamnya atau beberapa bagiannya, dan ini teman-teman udah beberapa kali kita pelajari sebelumnya. Jadi ini akan dipakai lagi dan kita akan lihat gimana implementasinya dalam program PLC. Oke, ini adalah PLC kit yang terdapat di laboratorium sistem produksi. Jadi ini sedikit berbeda dengan PLC kebanyakan. Karena apa? Karena ini sudah full package ya, bersama dengan beberapa simulasi PLC atau simulasi otomasi yang ada di dalamnya. Jadi buat teman-teman, PLC-nya tuh yang hitam ini. Ini adalah PLC-nya. Jadi kalau praktik PLC-nya saja, teman-teman merangkainya itu, merangkai wiring diagramnya, lalu arus dan lain sebagainya macamnya itu mulai dari sini. Tetapi karena ini sudah tersedia, training kitnya ini lebih mudah lagi untuk dipelajari, maka teman-teman nanti lebih sederhana dalam merangkai kabel-kabelnya, rangkaian listriknya, dan lain sebagainya macamnya. Ini adalah PLC-nya, di mana di dalam PLC ini adalah otaknya. Nah, jadi programnya ini akan dimasukkan ke dalam PLC ini yang warna hitam ini. Nanti kita akan coba secara langsung ya kalau kita sudah menemukan jadwal yang pas untuk pelatihan PLC ini. Sedangkan di sini teman-teman lihat ada layar ya. Ini adalah human machine interface-nya. Ini touchscreen ya. Jadi teman-teman nanti kita juga bakal belajar ngerancang human machine interface-nya dan bagaimana mengintegrasikannya dengan PLC yang ada di sini. Dan juga nanti teman-teman gimana sih ini supaya programnya bisa berjalan dan juga bisa menjadi sebuah sistem terotomasi seperti itu. Oke, itu adalah sekilas tampilan dari PLC kit-nya yang kita miliki ya, kebetulan kita miliki di laboratorium sistem produksi. Untuk sekarang, teman-teman akan belajar dulu bagaimana merancang program PLC-nya dan juga sedikit merancang human machine interface-nya. Nanti untuk mengintegrasikannya ke dalam training kit ini, nanti kita akan lakukan di laboratorium sistem produksi di minggu depan. Oke, pada pertemuan pertama perkuliahan ini, teman-teman udah belajar ya bahwa ladder diagram yang paling sederhana itu adalah on-off function. Jadi ini adalah ladder diagram dan ini adalah tampilan di programnya, yaitu CX Programmer ya. Jadi teman-teman nanti menginstal dua software sekaligus, yaitu CX Programmer untuk merancang PLC-nya atau merancang program PLC-nya melalui ladder diagram, dan juga Kinco HMI Tools, atau ini adalah software untuk merancang human machine interface-nya. Jadi ada dua software yang teman-teman harus install ya di dalam laptopnya, dan teman-teman udah dibagi per kelompok. Minimal satu anggota kelompoknya ada yang sudah menginstal kedua software ini. Jadi di sini teman-teman diwajibkan untuk belajar secara berkelompok. Jadi semuanya harus bisa untuk merancang HMI-nya dan juga merancang program PLC-nya. Oke, ini adalah tampilannya untuk on-off function. Mungkin di sini agak sedikit berbeda dengan yang teman-teman udah pelajari sebelumnya. Di sini bisa lihat ada tombol on dan juga ada tombol on HMI. Jadi kita bisa lihat ini adalah rangkaian paralel ya, di mana tombol on-nya ada dua. Kenapa ada dua? Karena inputnya itu bisa melalui tombol yang ada di sini
atau tombol-tombol fisik yang ada di dalam training kitnya, dan juga tombol on yang nantinya akan kita rancang pada human machine interface. Jadi inputnya bisa dua, bisa dipencet pakai touchscreen atau dipencet melalui tombol fisik yang ada di sini, yang ada di training kitnya. Itu adalah maksud dari kenapa di sini ada dua tombol on. Ini tombol on untuk fisiknya, dan ini adalah tombol on untuk HMI-nya. Ya, ada dua. Dan di sini adalah tombol off untuk tombol fisiknya, dan ini adalah tombol off yang terdapat pada human machine interface atau touchscreen yang nanti kita akan rancang. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bahwa ada beberapa address ya. Teman-teman kemarin udah belajar kan bahwa ada address atau datanya ya 0.00, 0.01, 0.0 berapa dan lain sebagainya macamnya. Jadi bilangan itu menggambarkan alamat atau address pada si PLC-nya ya atau si training kit-nya. 0.00 ini nanti kalau teman-teman pasti bakal lebih kebayang ketika nanti kita ngulik bersama PLC training kit-nya. Nah, di sini lihat 0.00 ini adalah alamat dari tombol yang warna hijau ini. Di sini tertulis, nanti kalau teman-teman lihat langsung, di sini tertulis address-nya 0.00 apabila dijadikan sebagai input. Sedangkan untuk tombol off-nya itu alamatnya atau address-nya 0.01, di mana itu pun tertulis di sini, di tombol yang warna merah ini. Kalau ini dijadikan input, maka address-nya 0,0.01. Ada tulisannya di sini, kecil, nggak kelihatan. Nanti teman-teman lihat langsung saja minggu depan. Lalu selanjutnya, untuk output-nya, yaitu lampu yang menyala ya. Jadi ketika tombol on-nya dinyalakan, sedangkan tombol off-nya nggak dinyalakan, ataupun misalkan tombol fisiknya ditekan maupun tombol touchscreen-nya ditekan, maka lampu akan menyala. Sederhananya seperti itu. Dan address dari lampu ini adalah 100.03 atau 100,03, di mana ini pun tertulis juga di alamat yang di address yang ada di training kit. Jadi pada lampunya nanti ada tulisan bahwa yaitu 100.03 seperti itu. Oke, itu saja untuk terkait dengan address ya dan lain sebagainya macamnya. Kita akan langsung coba ke dalam programnya ya. Oke, jadi teman-teman nanti buka CX Programmer, di mana CX Programmer ini merupakan software untuk menginput program PLC untuk, dan jenis PLC-nya adalah PLC Omron ya, jadi mereknya Omron. Nah, kita buka file location-nya karena dia tidak langsung muncul ke desktop ketika sudah diinstal. Kita buka di file location-nya. Lokasi filenya nanti teman-teman kalau di device saya itu ada di program files x86. Nanti buka file Omron, lalu buka file CX1. Nanti teman-teman buka file CX Programmer-nya. Dan nanti buka yang CX strip p.x ini ya, kayak gitu, atau aplikasinya. Nanti akan terbuka aplikasi programming PLC untuk Omron-nya. Dan tampilannya seperti ini ketika sudah dibuka, biasanya seperti itu. Oke, langkah pertama dari teman-teman adalah klik New. Misalkan di sini kita namai OSP1. Nah, device type-nya, jadi ini adalah tipe PLC-nya ya, dan kebetulan PLC training kit yang kita miliki itu tipenya CP2E strip N. Dengan network type-nya adalah Ethernet. Jadi nanti untuk menginput dari device teman-teman, dari laptop teman-teman ke PLC-nya itu biasanya menggunakan Ethernet ya, menggunakan kabelan. Nanti akan kita coba. Ini klik OK saja. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum kita memulai merancang program sederhana, kita buka dulu settings ya. Klik 2 kali di settings. Lalu teman-teman buka yang paling ujung, built-in Ethernet. Nah, di sini teman-teman ketikkan IP address-nya
seperti yang ada di layar teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu subnetnya juga diatur oleh teman-teman. Dan juga node-nya itu bernilai 2 ya. Nanti teman-teman tinggal ikuti saja. Ini maksudnya apa? Maksudnya untuk menyambungkan tadi ya dari device teman-teman ke training kitnya nanti. Jadi ketika nanti teman-teman di sini berlatih bikin programnya, nanti minggu depan apabila sudah ada jadwal untuk praktiknya, teman-teman bisa langsung untuk menghubungkan training kitnya dengan laptop teman-teman dan bisa menginput programnya masing-masing seperti itu. Oke, ini langsung saja di exit. Dan ini adalah tampilan awal dari CX Programmer, di mana kita di sini akan merancang program PLC-nya seperti itu. Oke, tadi sepintas di materi sudah saya perlihatkan ya bahwa ini adalah program yang pertama, program paling sederhana yaitu on-off function. Nah, kita akan coba nih untuk bikin on-off function. Teman-teman tinggal lihat saja di sini ada beberapa fungsi yang mungkin teman-teman udah sedikit familiar ya. Nah, di mana di sini ada open contact, normally open contact, dan ada normally close contact seperti itu. Nah, di sini kita akan coba untuk bikin tombol on terlebih dahulu untuk tombol fisiknya ya. Ini kita klik OK saja dulu. Nah, apabila ada tanda merah di sini adalah tandanya error. Ya, ini masih wajar. Kenapa? Karena emang belum jadi ladder diagramnya. Tetapi ketika teman-teman nanti merancang program PLC-nya dan ada warna merah seperti ini, maka itu ada error biasanya. Itu teman-teman ada kesalahan, biasanya ada kesalahan input atau outputnya. Nah, ini adalah tanda normally open contact, di mana ini bernilai true ya, seperti itu dalam ladder diagramnya. Di sini ketika sudah kita drag tadi, kita klik 2 kali. Nah, karena di training kitnya itu address untuk tombol on itu ada di 0.00, maka di sini kita langsung aja tulis 0.00 seperti ini. Lalu enter. Lalu kita berikan nama. Misalkan on, misalkan seperti itu. Ini adalah tombol on. Lalu selanjutnya, atau teman-teman misalkan tadi ya ada 2 input. Ini teman-teman bisa copy. Nah, bisa seperti ini. Atau teman-teman bisa drag lagi ya ke sini. Oke, tinggal seperti itu. Karena tadi ada 2 tombol on, di mana tombol on fisik atau tombol on dari touchscreen-nya itu bisa dipencet, maka ini bernilai OR. Jadi mau tombol on di fisik atau tombol on yang touchscreen yang dipencet itu bakal nyala. Jadi logikanya adalah OR, udah jelas. Di sini ini agak sedikit berbeda dari yang teman-teman pelajari sebelumnya. Nah, karena sama-sama on, tentunya alamatnya bakal sama 0.00. Tetapi ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ini akan tumpang tindih dengan tombol on yang ada di atas. Sehingga untuk tombol on yang HMI, teman-teman tuliskan W00 seperti ini. W0.00 seperti itu. Lalu klik enter, maka kita namai on HMI. Seperti itu. Dan teman-teman di sini pakai underscore ya, jangan pakai spasi. On underscore HMI. Nah, seperti ini. Ini adalah logika ketika tombol on fisik atau tombol on HMI dipencet, maka lampunya akan menyala. Seperti itu. Ini kita tinggal tambahin garis aja yang ada di sini, garis vertikal, supaya dia terbentuk logika OR ya, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita tambahkan 2 tombol ya. Saya langsung saja sekaligus sampai ke output. Nah, jadi teman-teman di tab yang ini, di menu yang ini adalah untuk desainnya ya, untuk desain ladder diagramnya. Teman-teman tinggal drag-drag saja gitu ya, itu lebih mudah seperti itu.
Oke. Nah, ini adalah untuk tombol off-nya, tombol off secara fisik. Dan tombol off itu address-nya atau datanya adalah 0.01. Ini adalah tombol off yang fisik ya. Sedangkan untuk yang HMI kita seperti biasa tambahin 0.01. Ditambahin W ya, W 0.01. Kita tuliskan namanya off HMI. Dan terakhir, ini adalah outputnya. Dan outputnya di training kitnya itu address-nya adalah 100.03. Seperti itu. Jadi ini tergantung dengan training kitnya ya. Jadi itu adalah alamatnya. Kalau bisa dibilang itu adalah soketnya ya. Jadi colokan nomor berapa gitu. Jadi intinya seperti itu. Maksud address tuh. Ini adalah lampu. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman tambahkan fungsi hold ya, di mana lampu akan terus menyala selama tombol off nggak dipencet. Kita bikin OR lagi di sini. Dan ini adalah kita tinggal tuliskan saja 100.03. Dan simbolnya jangan ketuker ya. Kita di sini nggak bisa nambahin simbol coil ya atau simbol output yang bulat itu. Kita nggak bisa tambahin di sini. Nanti programnya error. Melainkan kita harus masukin normally open contact di mana dia bernilai true. Seperti itu. Oke, di sini kita coba uji nih. Bagaimana apakah logikanya sudah betul atau belum. Di sini awalnya adalah mau itu tombol fisik atau tombol HMI yang on-nya ya, itu dipencet jadi on fisik or on HMI itu dipencet, dia akan menyala lampunya selama tombol off yang fisik dan tombol off yang HMI itu nggak dipencet. Jadi teman-teman di sini bisa lihat bahwa ini fungsi OR dan ini adalah fungsi AND. Jadi selama ini bernilai 1, 1 dan 1, maka dia akan menyala. Di sini kan kalau bernilai 1, realitanya dia nggak dipencet kan, bernilai 0. Karena di sini tandanya dia close contact atau not ya, seperti itu. Ini pun not, seperti itu. Oke, gimana caranya supaya kita tahu apakah programnya sudah berjalan baik atau enggak? Nah, kebetulan karena kita belum praktik secara langsung, maka kita pakai simulasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada simbol ini Work Online Simulator atau dengan menggunakan shortcut bisa Ctrl+Shift+W. Seperti itu. Atau teman-teman bisa buka di sini, di klik kanan. Lalu klik Work Online Simulator. Seperti itu sama saja. Nah, kita coba klik Work Online Simulator. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah simulasinya. Kita akan coba input dan kita simulasiin ya. Kita bayangin lagi. Misalkan kita bisa klik 2 kali nih. Tombol on-nya klik 2 kali. Kita kasih value 1, yang artinya tombol on yang fisik itu dipencet. Kita coba, maka lampu akan menyala. Nah, ini ada artinya ketika ada garis seperti ini, garis berwarna seperti ini, itu artinya lampunya akan menyala. Nah, misalkan sekarang kita coba tombol off yang fisik itu dipencet. Oke, maka dia akan mati lampunya. Seperti itu. Jadi ingat, ketika dia bernilai 1, maka dia aktualnya bernilai 1, maka dia akan bernilai 0 karena di sini simbolnya not ya, seperti itu. Maka dia akan mati. Nah, jadi seperti itu ya. Artinya itu. Sekarang kita akan coba tombol yang ada di touchscreen apabila dia bernilai 1, itu akan seperti apa. Dan ini kita rubah lagi ke bernilai 0. Dan dia akan menyala. Seperti itu. Jadi dalam contoh ini,
ini adalah simulasinya ya, seperti itu dalam PLC Omron, seperti itu. Nanti ketika teman-teman sudah bikin ini dan tidak ada error, itu teman-teman tinggal klik work online dan nanti akan secara otomatis tersambung dengan PLC. Nanti kita tinggal transfer to PLC. Jadi pakai menu ini ya. Dan nanti PLC-nya secara otomatis akan merekam program yang teman-teman udah bikin. Oke. Oke, yang terpenting adalah teman-teman bisa sampai sini, bikin ladder diagramnya. Ini adalah fungsi on-off-nya. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai dengan programnya atau simulasinya, teman-teman tinggal klik lagi Work Online Simulator, maka akan ke edit mode lagi ya, ke design mode lagi. Oke, ini adalah program yang pertama, on-off function sederhana, di mana ada dua tombol yang bisa teman-teman gunakan, tombol fisik, atau tombol yang teman-teman desain nanti di Human Machine Interface. Nanti di akhir akan saya berikan juga bagaimana cara mendesain tombol di Human Machine Interface. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke program yang kedua. Oh iya, saya hampir lupa. Tabel mnemonik. Cara untuk melihat tabel mnemonik itu tinggal diklik aja di sini, mnemonics. Oke, maka akan keluar tabel mnemoniknya. Hanya seperti itu, tinggal klik view lalu mnemonics. Seperti itu. Untuk kembali lagi ke tampilan ladder diagramnya, ini bisa di minimize. Dan akan kembali muncul ladder diagramnya. Seperti itu. Oke, ini teman-teman tinggal save saja nantinya. Misalkan ini P1, tinggal save seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke program yang kedua, yaitu on-off function dengan dua output. Seperti itu. Ini mudah saja. Teman-teman tinggal nambahin ke rang yang kedua. Ini adalah rang yang pertama ya, dan ini adalah rang yang kedua. Jadi teman-teman jangan sampai nambahin di sini. Itu nggak bisa karena ingat masing-masing rang itu hanya atau rang atau anak tangga itu hanya punya satu output. Dan di sini kita harus bikin rang yang baru supaya dia si lampu ini ceritanya akan men-trigger ke output yang lainnya. Kita masukin coil atau normally open contact. Lalu di sini ada output yang baru. Oke. Di sini kita kembali lagi, klik 2 kali. Lalu di sini 103 karena dia si lampu yang ada di atas ini akan menjadi input di rang yang kedua. Seperti ini. Lalu outputnya adalah output 100.04. Jadi di training kitnya ada address yang lainnya 100.04. 100.04 di mana 100.04 ini adalah buzzer. Buzzer tuh seperti ini ya, seperti sirine ambulan. Jadi kayak lampu bahaya seperti itu. Itu adalah buzzer. Oke, kita tulis buzzer. Nah, ini adalah 100.04. Jadi 100.04 ini adalah lokasi colokannya sebenarnya. Jadi yang ada di training kit. Nanti teman-teman lihat sendiri. Ini adalah untuk on off dengan dua output. Kita coba simulasikan. Oke, di sini klik 2 kali lagi tombol on-nya. Kita beri nilai 1 yang artinya dia ceritanya lagi dipencet. Maka tombol buzzer pun akan ikut menyala. Lalu kita pencet tombol off di mana dia bernilai 1. Maka dua output ini akan mati. Nah, itu adalah cara mensimulasikan ladder diagramnya lebih mudah. Kenapa? Karena ya ini udah terkomputerisasi ya, nggak kayak kita kemarin. Kita harus tuliskan dulu ladder diagramnya, coret-coret ladder diagramnya. Di sini kita teman-teman bisa hapus atau kopas dengan lebih mudah ya, seperti itu.
Nah, jadi itu adalah cara untuk ngecek apakah logika dari ladder diagram yang udah kita bikin itu udah betul atau belum, yaitu dengan cara mensimulasikannya melalui fitur Work Online Simulator. Oke, ini kita klik lagi supaya kita masuk ke edit modenya atau design modenya. Itu adalah program yang kedua. Program yang kedua adalah on-off function dengan dua output, di mana tabel mnemoniknya adalah seperti ini. Jadi tadi udah teman-teman bisa lihat sendiri ya tabel mnemoniknya, tinggal klik view, menu view, lalu klik mnemonics, seperti itu. Dan ini adalah human machine interface-nya, nanti kita akan coba rancang di akhir. Oke, program yang ketiga, yaitu on-off function dengan dua output yang bergiliran menyala. Oke, ini kita nambahin satu fungsi lagi, di mana kalau di program yang kedua, lampu itu akan men-trigger buzzer untuk menyala. Nah, kalau di program yang ketiga ini, buzzer itu udah dalam keadaan menyala dari awal. Sehingga dia perlu trigger lampu supaya mati si buzzernya itu. Jadi bergiliran menyalanya. Buzzer menyala, lampu mati. Lampu menyala, buzzer mati. Seperti itu. Ini cukup simple. Jadi teman-teman tinggal lanjutin aja program yang ada di sini. Ini tinggal klik invert not. Maka dia akan kebalikannya. Seperti itu. Atau teman-teman juga bisa ininya dihapus. Lalu tambahin simbol yang ada di sini. Simbol dari close coil ya, atau outputnya close ya, seperti itu. Nah, seperti ini, tetapi teman-teman kalau caranya seperti itu harus di-input ulang ya. Yaitu 100.04 si address-nya ya, si datanya. Nah, seperti itu. Lalu ini baru fungsi yang ketika lampu menyala maka buzzer akan mati. Lalu bagaimana fungsi untuk lampu mati, buzzer menyala? Itu tinggal kebalikannya saja. Jadi teman-teman, ini bisa juga di-copy ya, tinggal Ctrl C, lalu klik rang yang kedua, lalu tinggal Ctrl V. Seperti itu. Dan kita tinggal atur-atur logikanya. Kenapa? Karena ini untuk fungsi yang ketika lampu mati, maka buzzer akan menyala. Oke. Ini adalah untuk lampu yang mati. Tinggal di-invert saja not ya, seperti itu. Dan ini juga tinggal kebalikannya, klik lagi invert not. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah ladder diagram untuk program yang ketiga, yaitu on-off function dengan dua output yang menyala bergiliran atau bergantian. Kita akan coba simulasikan. Kita klik lagi Work Online Simulator. Oke, kita bisa lihat di sini. Lampu buzzer itu dalam keadaan menyala. Atau kalau teman-teman bayangin, itu sirenenya menyala. Lampu tanda bahayanya lagi menyala. Dia akan mati kalau lampunya mati. Kalau lampunya nyala, sorry. Seperti itu. Maka untuk bikin lampunya nyala, kita klik 2 kali tombol on, berikan nilai 1 atau true ya, atau ceritanya dipencet tombol on-nya. Maka akan muncul seperti ini. Dan lampu buzzernya mati. Seperti itu. Lalu apabila kita tombol off-nya pencet, kita berikan nilai 1, yang artinya ceritanya lagi dipencet, maka buzzer akan kembali menyala dan lampunya akan mati, nggak akan nyala. Bisa dipahami ya, teman-teman tinggal ikuti saja di materi yang sudah saya share. Jadi itu untuk latihan teman-teman. Dan mohon untuk coba dikerjakan ya, karena ini menambah keahlian teman-teman, udah jelas. Jadi jangan dianggap sepele untuk sistem otomasi seperti ini. Anak TI pun harus bisa untuk ngerancang ladder diagram sederhana ya, minimal seperti itu. Oke, ini adalah program ketiga, on-off function dengan dua output yang menyala bergiliran. Ini belum terotomasi, karena input dan outputnya masih kita harus kontrol. Harus kita pencet on-off-nya, seperti itu.
Dan yang dipencet dari tadi saya adalah tombol fisiknya ya ceritanya, on off yang tombol fisik, belum yang HMI. Nanti kita nanti saya liatin gimana ngerancang human machine interface-nya seperti itu. Oke, kita klik lagi work online simulatornya supaya kita masuk ke desain mode lagi. Oke, itu adalah program yang ketiga. Selanjutnya masuk ke program yang keempat. Oke, selanjutnya ke program yang keempat yaitu on timer dan off function ya. Jadi di sini ada delay on ya, seperti itu. Jadi untuk ladder diagramnya sebagaimana yang ada di layar teman-teman ini. Jadi ini agak sedikit berbeda ya dengan yang on off seperti biasa, yang sederhananya seperti itu. Oke, kita akan langsung coba ke CX programmernya. Nah, ini adalah untuk on off function yang sederhana ya, yang tanpa timer. Jadi dia hanya on dan off saja seperti itu. Lalu bagaimana untuk nambahin timernya seperti itu. Oke, ini mungkin kita bisa hapus dulu karena di sini harus ada timer ya. Nah, untuk masukin timer, teman-teman di sini klik simbol New PLC Instruction yang ada di sini. Di sini teman-teman bisa tulisin langsung juga instruksinya, yaitu tim atau timer ya, seperti itu. Kemudian ini diklik 2 kali oleh teman-teman, maka di sini akan muncul dua format ya, sebenarnya dua format untuk timernya. Yang pertama timer number, di sini ada instruksinya juga. Timer numbernya itu bebas gimana teman-teman. Di sini saya tulisin 000 atau timer ke 000. Lalu ketika teman-teman klik spasi, maka di sini ada set value-nya. Set value-nya teman-teman harus tulisin pakai hashtag ya, mau 100 atau berapapun itu. Kalau hashtag 50 artinya adalah delay-nya selama 5 detik. Ingat seperti itu. Maka di sini tinggal kita enter saja. Nah, ini adalah timernya, di mana ketika kita mengklik tombol on, maka timernya akan tertrigger ya, ke-trigger. Maka akan terjadi delay selama 5 detik. Delaynya kemana? Yaitu ke lampu ya, seperti lampunya akan menyala 5 detik kemudian. Sehingga di rang yang selanjutnya, timer tersebut akan menjadi input. Di sini kita tinggal klik 2 kali saja, lalu tuliskan T000 yang artinya adalah timer 000 yang tadi kita udah buat di rang sebelumnya sebagai output. Oke, di sini kita tinggal bikin saja ladder diagramnya menggunakan garis ya, seperti itu. Lalu di sini kita tambahin coil, open coil. Dan di sini tambahkan output yaitu 100.03 atau lampu yang beralamat di 100.03. Lampu seperti itu. Dan jangan lupa tambahkan normally open contact di sini untuk hold lampunya supaya tetap menyala selama tombol off itu nggak ditekan. Seperti itu. Klik 2 kali, tinggal tuliskan alamat si lampunya. Oke, ini adalah fungsi on delay ya, atau on timer sederhana seperti itu. Kita akan coba untuk simulasikan. Kita klik lagi work online simulatornya. Nah, seperti ini. Kita akan coba berikan nilai true pada tombol on-nya, atau ceritanya tombol on-nya ditekan. Tombol on yang fisik ya, seperti itu. Atau kita cobain saja tombol on yang HMI ya, yang ada di touchscreen nantinya. Value-nya adalah 1. Maka di sini akan terjadi hitung mundur selama 5 detik. Baru setelah 5 detik dia akan menyala. Itu baru on saja. Seperti itu. Dan saya ada yang kelupaan. Di sini ada sedikit yang kurang. Kenapa? Kalau ini tombol off dipencet, maka lampunya nggak akan mati. Jadi seperti itu. Jadi ini saya ada yang kelewat nih. Jadi tombol off di sini hanya baru mereset timernya saja. Sehingga harus gimana? Kita coba balik lagi ke desain mode. Kita harus tambahin juga
tombol off di sini. Nah, seperti itu. Supaya lampunya juga ikut mati. Oke, kita coba. Oke, kita klik dulu nilai yang on-nya atau tombol yang on-nya. Kita berikan value 1. Maka akan terjadi hitung mundur. Lalu lampu akan menyala. Sekarang kita coba tombol off-nya dipencet. Berikan nilai 1, maka lampu akan mati secara otomatis. Seperti itu. Oke, itu adalah timer ya. Jadi di sini harus ditambahkan juga tombol off ya di sini yang tersambung dengan tombol off yang di rang sebelumnya. Supaya apa? Supaya nggak hanya timernya saja yang di reset atau timernya saja yang mati, tetapi lampunya juga ikut mati. Jadi seperti itu, nanti silakan oleh teman-teman dicoba ya di rumah masing-masing atau di laptop masing-masing. Atau bagi yang laptopnya belum memadai, silahkan untuk belajar secara berkelompok. Jadi saya harap yang ada di kelas OSIS Prod yang saya ampu, itu bisa semua merancang program PLC sederhana ya minimal, seperti itu. Itu adalah tombol on off atau delay on ya, seperti itu. Sekarang akan kita coba ke program yang selanjutnya. Oke, ini agak tricky ya, di mana di sini ada dua output sekaligus yang ada delay-nya masing-masing. Jadi ceritanya di sini ada dua output yaitu lampu dan juga buzzer yang sirine itu ya, dimana ketika tombol on ditekan akan terjadi delay selama 5 detik baru lampu akan menyala. Apabila lampu menyala, maka 5 detik kemudian buzzer akan menyala, sirine akan menyala, seperti itu. Biasanya fungsi seperti ini itu adalah apabila terjadi bahaya ya di pabrik atau ada hazard ya, ada mara bahaya atau kecelakaan kerja yang terjadi dan terdeteksi oleh sensor misalkan seperti itu. Dan biasanya lampu ini itu adalah sensornya. Apabila sensor mendeteksi sesuatu atau mencapai threshold sesuatu misalkan atau misalkan dalam mesin bubut itu ada tangan, maka ada tangan di antara benda kerja dan mata bubutnya, maka si buzzer akan menyala. Tanda bahaya akan menyala seperti itu. Itu biasanya ini fungsi yang ada di fungsi warning ya yang ada di mesin seperti itu biasanya. Oke, kita akan coba untuk merancangnya sekarang. Oke, karena ada dua output di sini, yaitu lampu dan buzzer, maka otomatis akan ada dua timer ya, seperti itu. Kita akan coba di sini dengan melanjutkan program PLC yang sebelumnya yang di program 4 tadi yang delay on dengan satu output. Oke, kita di sini tambahin rang, di mana ini adalah lampu yang ini ya, lampu yang key ini ya, 100.03. Di mana di rang yang selanjutnya dia akan menjadi input yang akan men-trigger timer yang lain seperti itu. Oke. Kita tambahin. Sorry, ini bukan simbolnya bukan yang ini ya, tapi yang ini, new PLC instruction, yaitu timer. Tim. Kita tuliskan oke. Kemudian kita klik 2 kali. Kita namai timer 001, lalu spasi hashtag 50. Jadi dua-duanya delay 5 detik. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke rang yang ketiga ya, di mana timer ini akan menjadi input di rang yang selanjutnya. Kita masukin, maka di sini adalah T001 atau timer 001.
Kita tinggal lanjutkan gambarnya saja. Lalu di sini kita tambahkan output. Outputnya adalah buzzer ya. Buzzer alamatnya ada di 100.04. Seperti itu. Dan juga jangan lupa ditambahkan tombol off ya, supaya dia ikut mati juga ketika tombol off ditekan. Dan jangan lupa juga ditambahkan hold ya, fungsi hold untuk si buzzernya. Jadi selama tombol off itu nggak ditekan, maka buzzer akan terus menyala atau sirine akan terus menyala. Seperti ini. Jadi ini adalah fungsi timer, on-off timer dengan dua output ya. Sekarang kita coba apakah error atau tidak nih. Seperti ini. Karena di sini agak sedikit berbeda ya dengan yang ada di tampilan PowerPoint. Karena di sini saya ada juga off fisik dan juga off HMI. Seperti itu. Kita akan coba nih. Oke. Klik lagi work online simulatornya. Kemudian kita berikan nilai 1 pada tombol on-nya yang ceritanya tombol on fisiknya ditekan. Maka dia akan nge-trigger timer selama 5 detik. Lalu lampu key akan menyala. Karena menyala dia nge-trigger timer selanjutnya. Baru buzzer akan menyala. Sirine akan menyala. Sekarang kita coba tombol off-nya ditekan. Berikan nilai value sama dengan 1. Maka semuanya ikut mati. Berarti bisa juga nih kita tambahin tombol off di sini ya, seperti itu. Nanti akan saya update materinya. Oke, itu adalah on-off function dengan timer ya, dengan dua output. Oke, untuk program PLC mungkin hanya sampai sini dulu. Kemudian kita akan coba merancang HMI atau Human Machine Interface-nya seperti apa cara merancangnya. Oke. Saya ini dulu, kita kembali ke desktop. Oke, setelah merancang program PLC-nya, sekarang kita akan coba untuk merancang HMI-nya seperti apa. Jadi nanti setelah teman-teman menginstall Kinco-nya ya, Kinco HMI-nya, maka nanti di desktop akan muncul Kinco di tools ini. Silakan untuk diklik. Maka akan terbuka tampilan seperti ini ya. Silahkan teman-teman klik file, terus new. Kita namakan OSP2, misalkan seperti itu. Kemudian teman-teman di sini HMI modelnya harus disesuaikan dengan seri dari si HMI-nya itu sendiri. Kebetulan di training kit yang tersedia itu adalah seri GL070E ini. Jadi silahkan untuk diklik, maka klik next, seperti itu. Oke, ini tinggal finish saja. Kemudian teman-teman HMI ini harus disambungkan dengan PLC yang teman-teman tadi udah rancang ya, dengan program PLC yang udah teman-teman rancang. Klik PLC pada pojok kiri bawah. Di sini ada banyak sekali jenis PLC ya, dari berbagai merek. Dan kebetulan merek yang kita pakai itu adalah Omron ya. Jadi searching Omron. Bahkan di sini ada Mitsubishi juga bikin PLC ya, Mitsubishi. Terus kita lihat Omron, dan kebetulan Omron yang kita pakai adalah yang ini. Omron CP Series Ethernet yang UDP Slave. Nah, kita klik. Kemudian kita drag saja. Lalu bagaimana untuk menyambungkan HMI dan PLC ini? Kebetulan karena tadi di awal saya jelaskan bahwa sambungannya menggunakan Ethernet atau LAN ya, seperti itu. Maka di sini kita balik lagi ke menu konektor. Di sini ada simbol LAN-nya ya, Ethernet-nya atau kabel RJ45. Kita tinggal drag saja. Lalu add. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita add dulu HMI-nya.
Di mana HMI ini IP address-nya ini seperti yang ada di gambar di screen teman-teman ya. Silahkan untuk di-copy saja. Kemudian untuk protokolnya atau communication protokolnya itu teman-teman pilih seri Omron Series Ethernet UDP atau PLC yang teman-teman gunakan saat ini. Oke, seperti itu. Ini tinggal oke saja, maka akan masuk HMI-nya. Kemudian add lagi dan klik yang bagian PLC-nya. Nah, yang PLC-nya ini adalah untuk menghubungkan HMI dan PLC ya. IP address-nya silakan teman-teman ketikkan saja. Sesuaikan dengan yang ada di layar ya, seperti itu. Lalu klik OK. Maka di sini udah terlihat HMI dan PLC-nya. Lalu klik OK saja oleh teman-teman. Maka di sini sudah tersambung HMI dan PLC-nya. Selanjutnya seperti apa? Maka teman-teman ke pojok kanan, lihat di sini ada HMI 0. Coba di-expand, diklik. Lalu di sini ada menu frame, di-expand lagi. Kemudian klik frame yang 0 ini. Nah, ini adalah tampilan yang teman-teman bakal desain nantinya. Di sini ada beberapa menu nih. Ada beberapa pilihan tombol. Nah, karena tadi kita akan asumsi ini. Kita bikin HMI untuk program yang paling sederhana dulu deh. Yaitu program yang on-off. Nah, yang ini ya. Yang on-off. Kita akan bikin seperti ini. Dimana ketika tombol on ditekan, maka lampu akan nyala. Tombol off ditekan lagi, maka lampu akan mati. Jadi ini adalah untuk program yang pertama ya, yaitu on-off function. Jadi ini adalah untuk on-off function, dan untuk yang ini nih, tombol on HMI dan juga tombol off HMI, seperti itu. Kita akan coba. Untuk nambahin tombol, teman-teman pilih menu yang bit state setting. Coba diklik, lalu di drag. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang perlu teman-teman lakukan adalah address-nya diedit. Address type-nya teman-teman pilih yang CIO bit ini. Seperti itu. Diklik 2 kali. Nah, di sini adalah address-nya. Tadi yang saya bicarakan terkait alamat ya. Untuk tombol on, itu alamatnya adalah 0.00. Sehingga di sini udah cocok lah ya, langsung otomatis 0.00. Seperti itu. Ini teman-teman tinggal klik saja ke bit state setting, di mana tombol on itu adalah set 1 ya, tipenya itu. Kemudian di tab tag, itu teman-teman coba centang use tag-nya. Nah, di sini state 0 atau state 1 ini nggak berubah ya, tombol on itu sama-sama tulisannya on. Kita tuliskan saja on dua-duanya. On. Ini on juga. Oke, tinggal kita desain saja. Ini adalah on. Seperti itu. Kemudian untuk tombol off-nya. Nah, caranya masih sama, address type-nya sudah CIO bit, tetapi address-nya yang bakal berbeda. Kenapa? Karena address untuk off ini adalah 0.01. Sehingga kita di sini tulisin 0.01. Tag-nya kita centang lagi use tag. Kemudian kita tuliskan off. Seperti itu. Nah, ini sudah jadi tombolnya on dan off. Kemudian lampunya. Untuk lampu ada bit state lamp. Nah, di sini sama juga address type-nya, teman-teman ganti ke CIO bit. Kemudian dilihat address-nya dia di mana, yaitu 100.03. Otomatis kita tuliskan juga dong 100.03. Seperti itu. Misalkan di sini teman-teman mau nambahin
state-nya ya. Misalkan kalau lampu kan kedap-kedip ya. Supaya lebih mudah, teman-teman ketika state 0 atau state false-nya, kita tulisin mati. State satunya atau state nyalanya, nyala. Seperti itu. Ini tinggal diklik saja OK. Dan kemudian, nah seperti itu. Ini adalah untuk tampilan HMI-nya yang sederhana ya, untuk program yang pertama yaitu on-off function. Jadi masih sederhana lah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau teman-teman pengen lihat gimana tampilan di HMI-nya, di touchscreen-nya, teman-teman coba klik Tools, tab Tools, lalu Offline Simulation. Oke, sebelumnya harus di-save dulu ternyata ya. Jadi kita save dulu saja, Ctrl S, atau teman-teman bisa klik save di sini. Kemudian kita coba offline simulation. Oh, harus di-compile ternyata. Oke, di-compile dulu ya, di-compile dulu. Jadi dicek dulu error atau enggak nih. Kita coba compile. Oke, di sini ada keterangan ya, errornya 0, warningnya 0, berarti udah aman nih yang kita bikin, udah terkoneksi dengan address-addressnya. Kita balik lagi ke Tools, klik Offline Simulation. Kita klik Simulate. Maka ini adalah tampilannya ya, seperti itu. Nah, ini kenapa belum bisa diklik dia nyala, karena programnya belum dimasukin. Nanti kita akan coba integrasikan programnya seperti apa. Ini adalah tampilannya yang bakal muncul di layar touchscreen-nya. Itu adalah cara untuk ngedesain HMI. Jadi silakan teman-teman explore. Nanti kalau misalkan untuk yang dua output, teman-teman tinggal tambahin lampu satunya lagi yang berbentuk sirene ya, atau buzzer. Seperti itu. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan juga nanti minggu depan semoga kita bisa praktik dengan lancar ya, dan jadwalnya pas dengan jadwal teman-teman, seperti itu. Dan setelah ini ada tugas untuk tugas latihan ya secara berkelompok. Kita lihat tugasnya apa. Jadi ini untuk latihan teman-teman supaya bisa, jadi jangan takut salah, dan saya harapkan jangan ngopas ya, karena tugasnya mudah. Oke. Dan ini adalah tugasnya. Jadi teman-teman tugasnya adalah buatlah sistem on timer dan off dengan dua output yang menyala bergantian. Jadi di contoh yang tadi itu timernya masih outputnya dua output tersebut, si lampu dengan buzzer itu masih menyala bersamaan. Teman-teman tugasnya ngulik ya berarti sekarang. Ngulik supaya dia menyala secara bergantian dengan adanya timer. Nah, nanti simulasikan oleh teman-teman dan di screen record ya, direkam untuk melihat apakah programnya dapat berjalan dengan baik atau tidak. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PPT yang diekspor dalam bentuk PDF. Konten tugasnya berisi cover, ada nomor dan anggota kelompok, nanti saya share list kelompoknya, lalu screenshot ladder diagramnya, tabel mnemoniknya, dan juga terakhir link video dalam Google Drive. Jadi videonya di-upload ke Google Drive, jangan lupa aksesnya di everyone ya, diatur supaya yang punya link itu bisa melihat screen recording teman-teman. Itu saja untuk tugasnya, dikerjakan secara berkelompok sesuai kelompok PLC yang sudah dibentuk sebelumnya. Itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.